berharap teman-teman di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi nih bersama Miss Ayu pada pembelajaran tematik. Nah, sebelum kelasnya dimulai, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, tadi kita udah sama-sama baca doa. Nah, sekarang Miss Ayu akan mengecek satu persatu kehadiran teman-teman. Yang namanya Miss Ayu panggil, ucapkan apa? Bener banget, present Miss. Oke, kalau gitu udah siap ya semua ya. Miss Ayu panggil namanya satu persatu. Miss Ayu mulai. Wih, keren banget teman-teman kelas 2 Anafi kelas. Tadi Miss Ayu udah cek semua kehadirannya dan alhamdulillah ternyata semua teman-teman hadir hari ini. Hebat banget, keren banget. Nah, karena udah pada keren-keren banget, biar semakin keren, mari sama-sama kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kenapa sih kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya? Iya, bener banget, untuk menumbuhkan atau menambah rasa cinta kita dan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, negara Republik Indonesia. Oke, kalau sudah siap, Miss Ayu minta teman-teman yang ada di rumah semuanya berdiri ya, karena kita akan bernyanyi bersama. Oke, Miss Ayu mulai lagunya. Masya Allah, keren banget teman-teman. Tadi udah Miss Ayu tanya kabarnya dan ternyata semuanya baik. Udah Miss Ayu cek kehadirannya. Sudah sama-sama bernyanyi lagu Indonesia Raya. Semangat banget, keren banget teman-teman hari ini. Nah, sebelum kelasnya dimulai, masih inget gak sih teman-teman minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, bener banget. Minggu lalu kita belajar tentang tempat bermain. Ada yang bisa sebutkan sama Miss Ayu salah satu tempat bermain? Iya, bener banget. Ada sekolah, ada rumah, dan yang terakhir ada tempat wisata. Bener banget. Ada yang bisa kasih tahu Miss Ayu contohnya tempat wisata? Keren, ada museum. Keren banget untuk teman-teman yang masih ingat sama pembelajaran kita minggu lalu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar pada tema 3, yaitu tentang tugas sehari-hari, dan subtema 1, tugas sehari-hari di rumah. Karena kita baru memasuki tema 3, berarti kita akan belajar di pembelajaran 1. Pembelajaran 1 ini kita akan belajar tentang denah, terus ada uang logam, lalu ada ketukan irama. Teman-teman sudah siap? Wih, keren banget, sudah siap semuanya. Tapi biar teman-teman makin semangat belajarnya, kita sama-sama dulu tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. 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 Tepuk Anafi kelas. Be smart, be active, be cheerful. We are the best. Yes. Tuh, tadi di tepuknya udah ada be active. Nah, berarti Miss Ayu mau teman-teman semua hari ini untuk aktif bertanya, aktif menjawab, aktif juga dalam kelas. Oke? Sudah siap memulai kelasnya? Oke, kalau gitu let's start. Teman-teman, hari ini kita akan memasuki tema baru, yaitu tema 3, tugasku sehari-hari, dengan subtema tugasku sehari-hari di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar dengan pembelajaran 1. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang tugas teman-teman sehari-hari di rumah. Apakah teman-teman tahu alamat tempat tinggal teman-teman? Pastinya teman-teman di sini udah pada tahu ya di mana tempat tinggalnya. Kenapa sih kita harus tahu alamat tempat tinggal kita?
Tentu saja agar ketika ditanya oleh orang-orang kita bisa memberitahu di mana alamat rumah dan juga arah serta jalan menuju ke rumah kita. Mari kita amati gambar denah letak rumah Siti berikut. Nah, denah itu sendiri adalah gambar yang menunjukkan letak atau lokasi suatu tempat. Setelah diamati, dapat kita lihat bahwa Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di seberang rumah Siti terdapat musola, di sebelah kanan rumah Siti terdapat rumah Adi, dan di sebelah kiri rumah Siti terdapat rumah Ayu. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, di sini kita sudah dapat mengetahui ya letak rumah Siti. Berdasarkan teks tadi, mari sama-sama kita jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ada yang tahu? Tepat sekali. Adi. Yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti adalah Adi. Yang kedua, siapakah yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Ada yang bisa menjawab? Benar sekali, yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti adalah Ayu. Pertanyaan ketiga, di manakah rumah Siti? Ayo, ada yang tahu? Benar sekali, rumah Siti terletak pada Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Lalu pertanyaan keempat adalah, berapa ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ongkosnya adalah Rp1.000. Keren sekali teman-teman. Tadi kita sudah bersama mengamati denah letak rumah Siti. Lalu juga kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Dari hasil pengamatan dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu, dan di seberang rumah Siti ada musola. Nah, sekarang apakah teman-teman ada yang mau membantu Miss Ayu untuk menceritakan tentang denah rumah Siti? Wah, keren sekali. Terima kasih ya Kak sudah membantu Miss Ayu menceritakan kembali mengenai gambar denah rumah Siti. Tadi malam Miss Ayu sudah memberikan informasi di WhatsApp grup kepada ayah dan bunda agar teman-teman mempersiapkan buku gambar dan pensil warna. Karena hari ini teman-teman akan menggambar denah rumah teman-teman sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat gambar yang Miss Ayu share, yaitu denah rumah Siti, dan teman-teman bisa mulai menggambarnya. Teman-teman bisa mulai dari menggambar rumah teman-teman. Lalu teman-teman juga dapat menggambar rumah yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri, dan di seberang rumah teman-teman. Jika ada yang teman-teman kurang paham bisa ditanyakan ya. Seperti yang kita ketahui pada teks, ongkos Siti dari rumah ke sekolah adalah Rp1.000. Teman-teman pasti sudah pernah lihat kan uang Rp1.000? Nah, di Indonesia terdapat dua jenis uang, yaitu uang kertas dan uang logam. Untuk pecahan Rp1.000 sendiri terdapat dua jenis, yaitu jenis kertas dan jenis logam. Uang itu sendiri adalah alat tukar yang biasanya digunakan pada transaksi jual beli. Jadi penting ya untuk teman-teman semua tahu bagaimana cara menggunakan uang. Sebagai contoh, jika Kakak Sultan ingin membeli es krim, Kakak Sultan harus membawa uang untuk membayarnya agar es krim tersebut dapat Kakak Sultan bawa pulang ke rumah.
Agar bisa menggunakan uang dengan cara yang baik dan benar, hari ini teman-teman akan mengenal nominal pada uang. Nah, tadi saya udah sebutkan ada 2 jenis uang ya, kertas dan logam. Nah, hari ini teman-teman akan belajar mengenai nilai pecahan uang logam. Nah, di sini sudah Miss Ayu tampilkan ya, ada 4 jenis uang logam, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, nilai uang logam yang paling kecil adalah Rp100 dan yang paling besar adalah Rp1.000. Pecahan nilai uang logam yang beredar sekarang ada 4, yaitu Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Mari kita amati gambar uang logam berikut. Nah, yang ada di layar ini adalah uang dengan pecahan Rp100. Cara menuliskannya adalah Rp100,00. Dibaca Rp100. Selanjutnya ada pecahan uang Rp200. Jika ditulis Rp200,00 dan jika dibaca Rp200. Nah, ini yang selanjutnya. Ada yang tahu ini pecahan uang berapa? Benar sekali, ini adalah uang Rp500. Jika ditulis Rp500,00 dan jika dibaca adalah Rp500. Dan yang terakhir ada uang logam dengan pecahan yang paling tinggi, yaitu berapa teman-teman? Benar sekali, Rp1.000. Jika ditulis Rp100,00 dan jika dibaca Rp1.000. Nah, itu dia tadi keempat uang logam dan cara menuliskan serta membacanya. Oke, sekarang kita lanjut belajar membandingkan pecahan uang. Nah, di sini sudah Miss Ayu tampilkan ada 2 pecahan uang logam. Yang pertama adalah Rp100 dan yang kedua adalah Rp200. Untuk membandingkan, bisa saja perbandingan itu lebih kecil atau lebih sedikit dan bisa juga lebih besar atau lebih banyak. Nah, di sini ada uang 100 dan 200. Sekarang ayo kita bandingkan kedua uang ini. Apakah 100 lebih kecil dari 200? Coba teman-teman lihat angkanya. Tepat sekali, 100 lebih kecil dari Rp200. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Di sini ada pecahan uang 1.000 dan 500. Manakah yang lebih besar? Benar sekali, 1.000 lebih besar dari Rp500. Nah, sekarang kita sama-sama jawab pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pecahan uang Rp200 dan Rp500. Apakah uang Rp200 lebih kecil daripada Rp500? Teman-teman bisa lihat angkanya. Oke, benar sekali, Rp200 lebih kecil daripada Rp500. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara membandingkan pecahan uang logam. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan uang logam itu sendiri berdasarkan nilainya. Berikut adalah cara mengurutkan pecahan nilai uang logam dari yang terkecil hingga yang terbesar. Pertama ada 100, kedua 200, ketiga 500, dan yang keempat 1.000. Lalu kita akan mengurutkan pecahan nilai uang logam dari yang terbesar hingga yang terkecil. Pertama ada Rp1.000, lalu ada Rp500, lalu ada Rp200 dan Rp100. Nah, sekarang teman-teman, mari kita urutkan pecahan nilai uang logam berikut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Di sini urutan yang pertama ada 500, lalu 1000, 100, dan 200. Sekarang mari kita urutkan bersama. Nah, beginilah jawabannya setelah diurutkan. Yang pertama, yang terbesar adalah Rp1.000.
Lalu yang terbesar kedua adalah Rp500. Dan yang ketiga adalah Rp200. Dan yang keempat adalah Rp100. Tadi kita udah belajar ya tentang uang logam. Sekarang teman-teman boleh mempraktekkan sendiri. Ada yang menjadi penjual dan ada yang jadi pembeli. Jadi teman-teman bisa tahu bagaimana cara menggunakan uang logam berdasarkan nilainya. Di depan rumah Siti terdapat musola. Di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang irama. Tujuan mempelajari irama adalah agar teman-teman dapat mengenal panjang pendek bunyi secara sederhana. Di sini teman-teman bisa belajar tentang irama dan birama dengan tepukan tangan dan hentakan kaki. Sebagai contoh di sini ada tulisan KTT yang berarti K hentak kaki, T tepuk tangan, dan T tepuk tangan. Jika teman-teman melakukannya akan mengeluarkan bunyi seperti ini. Irama ini juga dapat kita ciptakan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar rumah kita. Bisa menggunakan gelas, sendok, maupun kaleng biskuit. Jika teman-teman ingin mencobakannya di rumah, teman-teman boleh menggunakan 3 alat ini ya. Tapi ingat ya teman-teman, jika teman-teman ingin mencobakannya harus pelan-pelan agar tidak mengganggu orang di sekitar. Alhamdulillah, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Teman-teman masih ingat tadi kita belajar tentang apa saja? Ini mau bantu Miss Ayu menjawab? Iya benar, kita belajar tentang denah. Denah itu tadi apa teman-teman? Wih keren banget, bener banget. Denah itu adalah gambar yang menunjukkan sebuah tempat atau lokasi. Tadi kita udah sama-sama belajar tentang denah rumah Siti. Setelah kita belajar tentang denah, kita juga belajar tentang uang logam. Uang logam itu sendiri adalah salah satu dari 2 jenis uang yang ada di Indonesia. Uang itu sendiri adalah sebagai alat tukar, bener banget. Tadi misalnya menyebutkan ada 2 jenis loh uang. Ada apa aja? Uang kertas dan uang logam, bener banget. Dan yang terakhir kita udah belajar tentang ketukan birama. Misalnya juga udah minta teman-teman untuk menciptakan bunyi dari benda-benda yang ada di sekitar teman-teman. Seperti pakai sendok, lalu pakai gelas, bisa juga pakai kaleng, biskuit, ataupun meja. Nah itu dia tadi kegiatan belajar kita. Untuk tugas teman-teman di rumah, nanti Miss Ayu akan kirimkan melalui WhatsApp group kelas kita. Jadi nanti teman-teman bisa cek, lalu teman-teman bisa kerjakan. Kalau sudah selesai boleh dikirimkan ke grup WhatsApp juga. Karena kelas kita hari ini sudah selesai, Miss akhiri dengan membaca doa. Mari kita membaca doa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah kita udah selesai belajar dan juga udah selesai berdoa. Kalau gitu, Miss Ayu tutup ya kelas hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi dan menjaga kebersihan.